Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang sifatul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari pembagian huruf-huruf hijaiyah berdasarkan aliran suara yang ada pada makhrajnya. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang qiyasu azminatil hurufis sahihati. Ya, perbandingan tempo atau durasi huruf-huruf yang benar. Ya. Baik, di sini jika kita berbicara tentang durasi huruf atau tempo aliran suara pada huruf, maka kita harus melihat kondisi huruf tersebut, apakah dia berharokat ataukah dia bersukun. Ya, karena hukumnya berbeda teman-teman. Nah, di sini dijelaskan azminatul hurufil mutaharrikati mutasawiyatun. Ya, apabila huruf-hurufnya berharokat maka tempo durasinya itu semuanya sama. Ya, jadi tidak dibedakan antara harokat dhammah, kasroh ataupun fathah. Ya, jadi huruf-hurufnya ini memiliki durasi yang sama. Ya, sama saja mau huruf berharokat dhammah atau huruf berharokat kasroh atau huruf berharokat fathah. Ya, tidak dibedakan. Kemudian apabila huruf ini bersukun, dijelaskan di sini azminatul hurufis sakinati yatanasabu tuluha ma'a jarayani sauti biha. Ya, jadi ketika huruf-huruf dalam keadaan sukun, ya maka panjang durasinya itu tergantung dari aliran suaranya. Nah, ini di video sebelumnya kita sudah jelaskan tentang aliran suara teman-teman, ya. Dimana ada huruf yang aliran suaranya deras, ada yang alirannya sedang saja, ada yang tidak mengalir sama sekali. Nah, ini berperan ya saat kita membaca huruf yang sukun. Jadi pemahaman kita terhadap sifat syiddah, sifat bainiyah, sifat rokhawah ini sangat penting ya, terutama saat kita membaca huruf-huruf dalam keadaan sukun. Karena huruf dalam keadaan sukun, tempo atau durasinya ini tergantung dari seberapa besar aliran suara yang terjadi pada makhraj huruf tersebut. Ya, jadi kalau misalnya kita dapati huruf yang punya sifat syiddah, dia bersukun, maka suaranya nggak bisa ngalir sama sekali, maka durasinya pun pendek. Begitu, sesuai durasi dengan aliran suara. Kalau misalnya kita dapati huruf-huruf yang memiliki sifat bainiyah dalam keadaan sukun, maka durasinya sesuai dengan aliran suara. Aliran suara pada huruf bainiyah itu setengah, maka durasinya pun setengah. Begitu, durasinya sedang. Ya, adapun ketika kita menemukan huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah, ya, maka durasinya sepanjang rokhawahnya itu, ya. Dimana aliran suara pada huruf-huruf yang memiliki sifat rokhawah itu mengalir dengan deras, maka alirannya pun menjadi panjang sehingga durasinya pun ikut panjang. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, kita lihat contohnya di sini. Ya, di sini ada potongan ayat yastabshirun. Ya. Nah, ini perhatikan di sini teman-teman. Ya, ada 3 huruf yang warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna biru. Ya, biru atau ungu nih. Ungu ya, ungu. Ya. Jadi merah, hijau, ungu. Yang merah ini maksudnya huruf yang memiliki sifat rokhawah, berarti alirannya agak panjang. Yang hijau ini adalah huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah, artinya suaranya terputus, tidak mengalir sama sekali. Kemudian yang berwarna ungu ini ya adalah huruf yang memiliki sifat bainiyah, artinya alirannya sedang. Ya, jadi ada yang alirannya panjang, ada yang tidak mengalir sama sekali, ada yang sedang. Nah, bagaimana penerapannya? Semuanya sukun. Perhatikan di sini teman-teman. Ya, huruf sin sukun, huruf ba sukun, dan huruf nun sukun. Yang ini adalah huruf rokhawah, yang ini adalah huruf syiddah, yang ini adalah huruf bainiyah. Baik, perhatikan, saya akan contohkan cara membacanya. Ya, fokus kepada aliran suaranya teman-teman.
Ya, saya akan baca. Yastabshirun. Sekali lagi. Yastabshirun. Bisa dibedakan aliran suaranya? Huruf sin aliran suaranya lebih panjang daripada huruf nun. Huruf ba tidak mengalir sama sekali. Yas dialirkan. Tab, nah ini bukan mengalir tapi memantul. Ya, jadi alirannya nggak ada di huruf ba. Run, nah ini ada aliran tapi sedikit saja, tidak sepanjang aliran yang ada pada huruf sin. Sekali lagi saya baca, perhatikan baik-baik, fokus kepada aliran suaranya. Ya, aliran suaranya. Yastabshirun, ya, atau saya membacanya dengan tempo yang lebih lambat, ya, supaya lebih jelas lagi. Yastabshirun. Nah, bisa ya membedakan ya teman-teman ya. Jadi ada aliran yang panjang, ada aliran yang sedang, ada yang tidak mengalir sama sekali. Baik, kita akan fokus membahas satu persatu dulu nih teman-teman. Ya, kita bahas dari yang pertama yaitu azminatul huruf al-mutaharrikah. Ya, tempo atau durasi huruf-huruf yang berharokat. Baik, azminatul hurufil mutaharrikah. Ya, tempo atau durasi huruf-huruf yang berharokat. Takunu azminatul hurufil mutaharrikati mutasawiyatan dimnal martabatil wahidati min maratibil qiraah. Ya, jadi durasi atau panjang aliran ya atau tempo yang ada pada huruf-huruf yang berharokat semuanya mutasawiyah, sama ya, tidak dibedakan. Dimnal martabatil wahidati, jadi sesuai pada satu tingkatan saja. Ya, jadi selama dia berharokat itu semuanya tingkatannya sama. Ya, min maratibil qiraah, dari tingkatan-tingkatan qiraah, ya, tingkatan-tingkatan bacaan. Ini kan udah pernah kita bahas dulu ya teman-teman ya, tentang maratibul qiraah. Ada yang dibaca cepat, ya, ini namanya hadr, ya. Kemudian ada yang dibaca sedang, tadwir, ada yang dibaca lambat, yaitu tahqiq. Nah, jadi kalau huruf-hurufnya berharokat semuanya itu harus berada pada satu martabah atau satu tingkatan. Kalau cepat sekalian semuanya, kalau baca sedang semuanya, kalau baca lambat semuanya. Nggak boleh salah satu lebih panjang daripada yang lain. Ya. Maksudnya bagaimana? Di sini dijelaskan lebih jelas lagi. Ay anna zamanal harfil maftuh zamana al harfil madmum wa zamanal harfil maksur. Ya, jadi durasi huruf yang berharokat fathah itu sama dengan durasi pada huruf yang berharokat dhammah, dan sama juga dengan durasi huruf yang berkasroh. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Kita lihat ya, durasinya sama teman-teman ya, selama dia berharokat. Kutiba, jadi ku satu harokat, ta satu harokat, ba juga satu harokat. Ya, maksudnya kita nggak fokus ke harokatnya, kita fokus ke hurufnya nih teman-teman. Tidak ada aliran sama sekali di sini. Kutiba, ya. Oke, mungkin di antara kita ada yang beranggapan, oh ini kan huruf-huruf syiddah semuanya, kan nggak mengalir. Kaf huruf syiddah, ta huruf syiddah, ba huruf syiddah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya, di sini ada huruf ya. Ya, ini huruf rokhawah. Ain ini adalah huruf tawassut atau bainiyah. Kemudian zo ini adalah huruf rokhawah, huruf kaf adalah huruf syiddah. Nah, di sini ada perbedaan aliran suara pada huruf masing-masing hurufnya ya teman-teman ya. Nah, tapi semuanya berharokat. Ya, ketika semuanya berharokat, temponya sama. Ya, ya'idzukum. Nah, mimnya karena dia sukun maka dia berlaku sifat bainiyah. Ya, jadi ya'idzukum ini semuanya sama. Ya, bukan mentang-mentang dia ya ini rokhawah nih berarti kita terapkan sifat rokhawah. Ya'idzukum. Nah, zo-nya dialirkan dulu karena dia punya sifat rokhawah juga. Enggak begitu. Ya, jadi ketika huruf berharokat
semuanya memiliki tempo yang sama. Ya, tidak memandang apakah huruf itu syiddah kah atau rokhawah kah atau bainiyah. Ya, semuanya sama karena dia berharokat semuanya. Ya'ilukum. Nah, kemudian lihat di sini su'ilat. Su'ilat tidak dialirkan dulu. Su'ilat. Nah, enggak begitu. Kenapa dialirkan dulu? Kan dia punya rokhawah. Rokhawah ngalir, ya. Lam punya tawassut, berarti dia juga ngalir, tapi alirannya lebih pendek daripada huruf sin. Ini nggak berlaku ketika huruf ini berharokat. Bisa dipahami sampai sini ya teman-teman ya. Su'ilat, jadi samakan durasinya. Su'ila, sama semua ya. Jadi tidak dibedakan. Su'ilat, su'ilat, ya seperti itu teman-teman ya. Nah ini tempo atau durasi huruf yang berharokat. Jadi ketika huruf dalam keadaan berharokat, maka durasinya harus disamakan semuanya, tidak ada yang dibedakan. Bahkan martabah atau tingkatan bacaannya pun ya dari sisi kecepatan, cepat, sedang ataupun lambat itu harus disamakan. Kalau huruf sebelumnya lambat, maka huruf setelahnya juga lambat, begitu. Selama dia masih satu harokat ya, masih berharokat semuanya, maksudnya begitu ya. Jadi kalau misalnya lambat seterusnya, kalau mau sedang seterusnya, kalau mau cepat seterusnya ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini terkait masalah pembahasan tentang azminatul huruf al-mutaharrikah atau durasi atau tempo huruf-huruf yang berharokat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.